Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok Rainbow Cake ingin menyampaikan sebuah bisnis plan kami, itu laporan dan analisis produk Rainbow Cake yang beranggotakan 1. Triaji Khairul Rahman, 2. Rifki Ruskulus Suryana, 3. Muhammad Husnan Zakaria, 4. Muhammad Anis Soji, dan 5. Sydney Lukiani. Yang pertama itu adalah latar belakang produk. Ada banyak sekali kue dan roti yang dijual bebas di luar sana, dari yang berukuran kecil hingga besar, dan juga dari yang berharga murah hingga yang mahal. Banyaknya variasi rasa yang dimiliki oleh setiap roti dan kue yang ada di luar sana juga kerap kali membuat kita sebagai pembeli merasa kebingungan akan memilih roti atau kue yang mana. Dan dari banyaknya roti dan kue yang dijual di lingkungan kita, ada satu kue yang terkenal akan warna-warni kuenya dan banyaknya variasi rasanya. Kue itu bernama Rainbow Cake. Rainbow Cake adalah kue berlapis yang mempunyai berbagai warna seperti pelangi. Rainbow Cake pertama kali dibuat oleh mahasiswi Amerika bernama Kathleen Flaney, yang mana pada saat itu kue itu dibuat sebagai kue pesta perpisahan sahabatnya. Kecintaan sahabatnya pada pelangi dan lemon membuat Kathleen ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Ia ingin membuat kue yang saat dipotong akan memberikan nuansa pelangi dengan aroma citrus. Rainbow Cake ini menjadi sangat populer dan mulai digemari masyarakat setelah diperbincangkan dalam jejaring sosial. Bahkan salah satu acara televisi Amerika, The Martha Stewart Show, pun tertarik untuk mengulasnya. Dalam acara ini juga Kathleen Flannery juga diundang langsung pada bulan April 2010, hingga akhirnya kepopuleran kue ini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia pada tahun 2012. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan yang dipimpin oleh CEO Rifki Ruskulus Suryana, Bendahara Dwi Haji Khairul Rahman, Pemasaran Muhammad Husnan Zakaria, Operasional Muhammad Anis Fauzi, Pembelajaran Sydney Lukiani, nama usaha Rainbow Cake, bidang usaha makanan dengan nama produk Rainbow Cake yang beralamat di Jalan Purwonegara RT 7 RW 5 nomor 27 Purwokerto Utara. Untuk visi dan misi perusahaan, visi perusahaan kita yaitu membuat bisnis Rainbow Cake yang mampu bersaing di dalam era globalisasi ini, serta menjadikan Rainbow Cake sebagai makanan sehat dan menyenangkan sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan dalam masyarakat untuk mengkonsumsi makanan. Selanjutnya yaitu misi, mengenalkan produk Rainbow Cake kepada masyarakat umum serta menghasilkan Rainbow Cake yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa dan varian yang banyak. Untuk selanjutnya yaitu deskripsi produk. Rainbow Cake atau dalam bahasa Indonesia itu roti pelangi adalah kue spong berlapis dengan perpaduan 7 warna pelangi yang dilapisi krim mentega atau krim keju. Rainbow Cake merupakan jenis kue yang memiliki penampilan cantik dan menarik serta memiliki lapisan warna-warni seperti namanya. Warna dari Rainbow Cake juga memberikan rasa yang berbeda-beda, sehingga roti yang satu ini sangat memanjakan lidah. Roti ini biasa disajikan di acara pesta dan di acara ulang tahun karena warnanya yang menarik. Selain itu, roti ini juga dibuat dengan penyajian tertentu yang membuat roti ini bisa dikreasikan lebih. Bahan pembuatan produk Rainbow Cake: yang pertama 4 butir telur, yang kedua 150 gram gula pasir asli 200, yang ketiga 1 sendok makan SP atau TPM, yang keempat 150 gram terigu kunci atau segitiga, yang kelima 1 saset susu dan kaum bubuk, yang keenam 1 saset SKM, 7 1 bungkus karak kecil, 8 sedikit esensi vanilya, garam plus 6 pewarna.
Yang ke-9, 150 cc minyak goreng. Yang ke-10, seperempat sendok teh baking powder. Langkah pembuatan produk rainbow cake. Yang pertama, campur terigu ditambah susu bubuk ditambah baking powder, lalu panaskan kukusan dengan api kecil. Yang kedua, mixer telur dan gula, vanila, garam hingga semuanya hancur. Lalu masukkan SP dan mixer hingga mengembang berjejak. Masukkan terigu secara bertahap, juga SKM dan santan kara sambil terus diaduk dengan mixer. Yang ketiga, masukkan minyak, aduk bolak-balik dengan pelang untuk mencegah bantat. Dan bagi adonan keenam, mangkok dengan masing-masing diberi pewarna. Yang keempat, ambil loyang dan alasi dengan kertas roti. Kukus satu warna kue terlebih dahulu sekitar 6-7 menit, lalu ganti dengan warna yang lain dengan kertas roti yang diganti dengan durasi yang sama. Yang kelima, setelah semua dikukus, dinginkan dan olesi dengan krim atau buttercream. Yang keenam, hias dan atur rainbow cake sesuai selera dan kebutuhan. Yang ketujuh, rainbow cake siap dihidangkan. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita memasuki bab kelima, yaitu tentang laporan keuangan. Biaya operasional per bulan antara lain biaya tetap dan nilai. Yang pertama adalah penyusutan etalase atau gerobak, yaitu 1/48 dikali Rp1.185.000 sampai dengan Rp25.000. Penyusutan pengaduk 1/36 dikali Rp170.000 sama dengan Rp5.000. Penyusutan wadah sama dengan 1/36 dikali Rp150.000 sama dengan Rp4.500. Penyusutan mangkuk sama dengan 1/36 dikali Rp85.000 sama dengan Rp2.500. Penyusutan loyang dan serbet 1/36 dikali Rp90.000 sama dengan Rp2.500. Penyusutan baskom 1/36 dikali Rp65.000 sama dengan Rp2.000. Penyusutan kompor dan tabung gas 1/48 dikali Rp175.000 sama dengan Rp4.000. Penyusutan peralatan tambahan lain 1/36 dikali Rp100.000 sama dengan Rp3.000. Sehingga total biaya tetap adalah Rp48.000. Lalu untuk biaya variabel antara lain bahan, jumlah penggunaan dan jumlah, antara lain tepung terigu 17.500 dikali 30 sama dengan Rp525.000, gula tepung Rp22.000 dikali 30 sama dengan Rp660.000, gula pasir Rp18.000 dikali 30 sama dengan Rp540.000, minyak goreng Rp17.000 dikali 30 sama dengan Rp510.000, tepung terigu Rp16.000 dikali 30 sama dengan Rp480.000, telur Rp14.000 dikali 30 sama dengan Rp420.000, krim butter Rp14.500 dikali 30 sama dengan Rp435.000, pewarna makanan Rp15.000 dikali 30 sama dengan Rp450.000, emulsifier Rp15.000 dikali 30 sama dengan Rp450.000, vanili bubuk Rp10.000 dikali 30 sama dengan Rp300.000, garam Rp2.000 dikali Rp30.000 sama dengan Rp60.000, sehingga total biaya variabel adalah Rp4.830.000. Lalu total biaya operasional adalah biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan Rp4.878.500. Pendapatan per bulan ialah penjualan rata-rata sama dengan 100 biji dikali 2.000 sama dengan Rp200.000. Rp200.000 dikali 30 hari sama dengan Rp6 juta. Pendapatan dari kursus sama dengan Rp200.000 per anak. Rp200.000 per anak dikali 5 anak sama dengan Rp1 juta. Rp6 juta ditambah Rp1 juta sama dengan Rp7 juta. Sehingga keuntungan per bulan adalah laba atau total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Rp7 juta dikurangi Rp4.878.500 sama dengan Rp2.121.500. Lama balik modal adalah total investasi atau keuntungan adalah Rp2.220.000 dengan Rp2.121.500 untuk 1 bulan. Peluang usaha produk rainbow cake. Rainbow cake merupakan roti yang memiliki tampilan menarik karena dengan warna-warninya, roti atau kue yang satu ini pasti akan tetap disukai oleh semua kalangan, terutama kalangan anak muda dan anak-anak.
sehingga minat masyarakat terhadap roti satu ini besar kemungkinan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Dengan fakta ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa peluang usaha Rainbow Cake tentu sangatlah menjanjikan. Jika berbicara masalah peluang usaha Rainbow Cake, maka tentu saja ini merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek yang cukup bagus. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat peluang bisnis Rainbow Cake cukup menjanjikan. 1. Memiliki banyak penggemar. Roti Rainbow Cake ini sangat disukai kalangan anak muda maupun kalangan anak-anak. Roti ini biasanya dihidangkan di acara pesta atau ulang tahun. Karena penampilannya yang menarik dan rasanya yang bervariasi, hal ini tentu membuat roti Rainbow Cake akan selalu disukai oleh berbagai kalangan, yang membuat peredarannya dan keberadaannya akan terus ada untuk waktu yang lama. 2. Rasa yang bervariasi dan tampilan yang menarik. Jika dibandingkan dengan roti atau kue lainnya, maka roti Rainbow Cake bisa dibilang sebagai roti atau kue yang jauh lebih berwarna, menarik, dan memiliki rasa yang bervariasi. Kemungkinan menghias dan mengatur kue atau roti ini juga membuat Rainbow Cake dapat disajikan dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Kepopuleran kue ini pun sudah diketahui oleh banyak orang, sehingga minat masyarakat terhadap kue ini pasti akan tetap ada. 3. Proses pembuatan yang mudah dan dengan menghasilkan menjanjikan. Untuk proses pembuatan kue ini sendiri bisa dibilang mudah dilakukan dan modal usaha yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Walaupun proses pembuatannya mudah dan modal usahanya yang diperlukan tidak terlalu banyak, namun hasil yang didapat jauh lebih menarik daripada roti lain pada umumnya. Karena pada dasarnya kue ini memiliki warna dan rasa yang lebih bervariasi, sehingga merupakan pilihan yang tepat untuk membuka usaha sama dengan min 1 dengan roti Rainbow Cake sebagai salah satu menu yang ada. Bab ke-7 yaitu strategi pemasaran. Untuk menjual produk Rainbow Cake ini, kami akan merencanakan metode pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan mesin pencari. Terdapat fakta yang mengatakan bahwa 74% pembeli mengaku bahwa mereka melakukan pencarian di internet sebelum membeli suatu produk secara langsung. Dari fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan memasarkan produk lewat website dengan bantuan mesin pencari merupakan salah satu metode potensial untuk menarik calon pembeli. Yang kedua, membuka program afiliasi. Untuk memperluas jangkauan pembeli, kami akan memasarkan produk dengan membuka program afiliasi, yaitu membayar orang lain untuk membantu mempromosikan produk buatan kami. Yang ketiga, memanfaatkan platform media sosial. Media sosial merupakan platform yang digunakan oleh hampir semua orang, mudah untuk diakses, dan digunakan setiap hari dan setiap saat. Dari hal ini kami mengetahui bahwa media sosial merupakan tempat yang tak kalah tepat untuk memasarkan produk. Dengan menggunakan platform media sosial, pemasaran produk dan minat pembeli akan semakin meningkat. Tentu dengan mempertimbangkan cara promosi produk dan kualitas promosi produk yang kami tampilkan. Yang keempat, memanfaatkan konten. Salah satu contoh strategi pemasaran yang sering digunakan pembisnis digital adalah memanfaatkan konten. Pembeli akan lebih tertarik dengan konten yang mendidik atau menghibur. Yang keempat, memanfaatkan konten. Salah satu contoh strategi pemasaran yang sering digunakan pebisnis digital adalah memanfaatkan konten. Pembeli akan lebih tertarik dengan konten yang mendidik atau menghibur, baik berupa artikel, infografik, atau video daripada melihat iklan. Hal yang kami lakukan adalah membuat konten atau infografik menarik seputar roti Rainbow Cake yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas serta variasi kaya rasa yang ada di dalamnya. Bab ke-8 yaitu rencana pengembangan bisnis. Sebagai rencana jangka pendek, Rainbow Cake akan membangun sebuah ekosistem komunitas UMKM. Komunitas inilah yang membantu pemasaran sehingga meningkatkan penjualan ke depannya. Selanjutnya, membuka sebuah tempat baru sebagai wadah para UMKM ini memasarkan produknya. Jika ini sudah berjalan baik, Rainbow Cake akan membuat cabang di wilayah lainnya.
Begitu akan lebih banyak UMKM yang bisa diajak bekerja sama. Rencana ini ditargetkan bisa berjalan dalam 2-3 tahun mendatang. Bab ke-9 yaitu kesimpulan. Dengan berjalannya proses pembuatan kue ini dan sampai menghasilkan rainbow cake yang dapat dijual dan melakukan transaksi terhadap penjual dan pembeli, serta dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat sekitar untuk membuka usaha. Hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa pembisnis dapat kita lakukan atau kita produksi di mana saja, dan dengan berbisnis seperti ini kita juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk berwirausaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Jalan-jalan ke Purwokerto, jangan lupa membeli mendoan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.